Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yadribu min haitsu la yahtasib. Para pendengar yang insyaallah dimuliakan Allah, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih dapat diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat bermuhasabah setiap waktunya. Yang kedua kalinya, tak lupa selawat serta salam tetap tercurahkan ke junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Yang ketiga kalinya saya di sini akan menyampaikan sedikit tentang apa yang menghalangi Anda memakai jilbab atau hijab, yang dikarang oleh Tengku Asar LC dalam majalah Yusui. Dr. Huwaidan Ismail Hafizullah dalam tulisannya yang berjudul Wa'man Yamna'uki minal hijab, siapa yang menghalangimu dari memakai hijab, menulis dengan gamblang sebagai berikut. Seorang muslimah diperintahkan untuk menutup auratnya ketika keluar rumah, yaitu dengan mengenakan pakaian syar'i yang dikenal dengan jilbab atau hijab. Namun dalam kenyataannya masih banyak di antara muslimah yang belum mau memakainya. Ada yang beralasan karena dilarang oleh orang tuanya, ada yang beralasan belum waktunya, atau nanti saja setelah pergi haji, dan segudang alasan yang lain. Nah, apakah jawabannya? Di antara mereka yang tidak memakai jilbab, yang menghalangi mereka untuk memakai jilbab, yaitu yang pertama, saya belum bisa menerima hijab atau jilbab. Untuk wanita muslimah yang belum bisa menerima hijab atau jilbab, maka perlu kita tanyakan, bukankah Anda sungguh-sungguh dan yakin dalam memeluk Islam, dan bukanlah Anda telah mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah dengan yakin, yang berarti Anda menerima apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah? Jika ya, maka sesungguhnya hijab atau jilbab adalah salah satu syariat Islam yang wajib dilaksanakan oleh para muslimah. Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan para mukminah muslimah untuk memakai hijab atau jilbab, dan demikian pula Rasulullah SAW juga memerintahkan hal itu. Jika Anda beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, maka Anda tentu akan dengan senang hati memakai hijab itu. Alasan yang kedua, yaitu saya menerima hijab atau jilbab namun orang tua melarang. Kalau saya tidak taat pada orang tua, saya bisa masuk neraka. Kepada saudariku, kita beritahukan bahwa memang benar orang tua memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia, dan kita diperintahkan untuk berbakti kepada mereka. Namun taat pada orang tua
dibolehkan dalam hal yang tidak mengandung maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam firman-Nya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang hal itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Quran Surat Al-Luqman ayat 15. Meskipun demikian, kita tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita selama di dunia ini. Inti permasalahannya adalah bagaimana sadari taat kepada orang tua namun Anda bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya. Padahal Allah adalah zat yang telah menciptakan Anda, memberi nikmat, rezeki, menghidupkan, dan juga yang menciptakan kedua orang tua Anda. Alasan yang ketiga, saya tidak punya uang untuk membeli jilbab. Ada dua kemungkinan wanita muslimah yang mengucapkan seperti ini, yaitu mungkin dia berdusta dan mungkin juga dia jujur. Jika dalam kesehariannya dia mampu membeli berbagai macam pakaian dan model yang beraneka ragam, mampu membeli perlengkapan ini dan itu, maka berarti dia telah berbohong. Dia sebenarnya memang tidak berniat untuk membeli pakaian yang sesuai tuntunan syariat. Padahal pakaian syar'i biasanya tidak semahal pakaian-pakaian model baru yang bertabaruj atau penuh hiasan. Maka, apakah ukhti tidak memilih pakaian yang seharusnya digunakan oleh seorang wanita muslimah? Apakah Anda tidak memilih sesuatu yang dapat menyelamatkan Anda dari azab Allah dan kemurkaannya? Ketahuilah pula bahwa kemuliaan seseorang bukan pada model pakaiannya, namun pada takwanya kepada Allah. Dia telah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Adapun jika memang Anda seorang yang jujur, jika benar-benar saudari berniat untuk memakai jilbab, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Allah telah berfirman yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Kesimpulannya adalah bahwa untuk mencapai keridhaan Allah dan untuk mendapatkan surga, maka segala sesuatu akan menjadi terasa ringan dan mudah. Cuaca sangat panas. Alasan yang keempat, jika saudari beralasan bahwa cuaca sangat panas, kalau memakai jilbab rasanya gerah, maka hendaklah Anda selalu mengingat firman Allah yang artinya, katakanlah api neraka jahanam itu lebih sangat panasnya jikalau mereka mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 81. Apakah Anda menginginkan sesuatu yang lebih panas lagi daripada panasnya di dunia ini? Dan bagaimana Anda menyejajarkan antara panasnya dunia dengan panasnya neraka? Yang dikatakan oleh Allah, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah. Quran Surat An-Naba ayat 24 dan 25. Wahai saudariku, ketahuilah bahwa surga itu diliputi berbagai kesusahan dan segala hal yang dibenci oleh nafsu. Sedangkan neraka dihiasi dengan segala sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu. Alasan yang kelima, yaitu khawatir nanti aku lepas jilbab lagi.
Ada seorang muslimah yang mengatakan, kalau aku pakai jilbab, aku khawatir nanti suatu saat melepas lagi. Dariku, kalau seorang berpikiran seperti Anda, maka bisa-bisa dia meninggalkan seluruh atau sebagian ajaran agama ini. Bisa-bisa dia tidak mau sholat, tidak mau berpuasa, karena khawatir nanti tidak bisa terus melakukannya. Itu semua tidak lain merupakan godaan dan bisikan setan yang sangat halus. Maka hendaklah saudari mencari sebab-sebab yang dapat menjadikan Anda selalu beristiqomah. Di antaranya banyak berdoa agar diberikan ketetapan hati di atas agama, bersabar dan melakukan sholat dengan khusyuk. Allah telah berfirman dan suratnya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 65. Jika Anda telah memegang teguh dan sebab hidayah dan telah merasakan manisnya iman, maka Anda pasti tidak akan meninggalkan perintah Allah Azza wa Jalla, karena dengan melaksanakan itu Anda akan merasakan tentram dan nikmat. Alasan yang keenam, aku takut tidak ada yang menikahiku. Saudariku, sesungguhnya laki-laki yang menjadi istri seorang wanita yang bertabarruj, membuka aurat dan senang melakukan berbagai kemaksiatan, maka dia adalah laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu. Dia tidak cemburu terhadap yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak cemburu terhadapmu, dan tidak akan membantumu dalam ketaatan menuju surga serta menyelamatkanmu dari neraka. Jadilah engkau wanita yang baik, insya Allah engkau mendapatkan suami yang baik pula. Engkau lihat berapa banyak wanita yang tidak bijak namun dia tidak menikah, dan engkau lihat berapa banyak wanita berjilbab yang telah menjadi seorang istri. Alasan yang ketujuh ialah kita harus bersyukur. Oleh karena kecantikan merupakan nikmat dari Allah, maka kita harus bersyukur kepadanya dengan memperlihatkan keindahan tubuh, rambut, dan kecantikan kita. Mungkin banyak di antara muslimah yang beralasan demikian itu. Itu bukanlah bersyukur, karena bersyukur pada Allah bukan dengan cara melakukan kemaksiatan. Allah berfirman yang artinya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka dan janganlah menampakkan perhiasan mereka. Surat An-Nur ayat 31. Dan juga firman-Nya yang lain yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah iman dan Islam. Jika Anda ingin bersyukur pada Allah, maka perlihatkanlah kesyukuran itu dengan sesuatu yang disenangi dan diperintahkan oleh Allah. Di antaranya adalah dengan memakai hijab atau jilbab. Inilah bentuk syukur yang sebenarnya.